Silakan Pak, 20 menit waktu kami berikan Pak. Terima kasih Pak Daryada. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta diskusi webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari Deputi Pelayanan Publik, khususnya di Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik. Mohon izin untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan kebijakan SP4 yang melapor. Ya, next. Ya, tentu kita juga harus melihat apa yang diinginkan oleh pimpinan kita terkait dengan pelayanan. Dalam hal ini adalah mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku terjebak pada yang prosedural, administratif, menjadi yang uh, menekankan pada kecepatan, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Dan salah satu juga yang paling penting di sini adalah partisipasinya untuk mendukung hasil melalui pengaduan. Hal ini disampaikan oleh Pak Presiden di acara Ombudsman ya, 8 Februari tahun 2021 yang lalu. Ya, next. Ya, ada 3 arti penting dari pengelolaan pengaduan. Yang pertama adalah masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan berkualitas. Jadi yang di sini kita harus melihat pengaduan itu sebagai hak dari masyarakat, bukan kewajibannya ya, tapi hak dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas. Yang kedua adalah evaluasi dari pelayanan publik, di mana penyelenggara dapat mengetahui kekurangan dari pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah klarifikasi. Ini yang juga menjadi poin penting. Karena dengan kita menyusun atau membangun suatu aplikasi ataupun kanal pengaduan, maka penyelenggara juga dapat memiliki kesempatan untuk memulihkan ketidakpuasan. Ya. Kalau misalnya masyarakat mengadu melalui medsos, katakan itu mungkin kita kurang bisa memberikan klarifikasi secara jelas ya. Bahkan mungkin diragukan ini benar apa tidak nih dari pemerintah. Tapi kalau di kanal seperti ini tentu kita secara jelas bertanggung jawab memberikan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat. Ya, lanjut. Ya, layanan SP4 Lapor adalah penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Dasar hukumnya bisa dilihat nih dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ada juga Perpres 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik atau P4 ya. P4N-nya itu dari sini nih, pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Nah, kemudian 95 2016 Perpres tentang SPBE karena menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian Permenpan 62 tahun 18 tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. P4N-nya nih, SP4N-nya itu di sini. Mungkin banyak yang menyebutkan SPAN ya, sebenarnya kurang tepat ya, karena SP4 bukan A itu. Kalau A nanti anggaran ya, jadi mau nanti mungkin disebutkan SP4N gitu. Kemudian Permenpan 46, nah ini kita sudah menyusun roadmap apa yang harus dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Lanjut. Ya, prinsip dan tujuan dari SP4 lapor adalah berdasarkan prinsip no rodong policy, yaitu yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik. Kemudian tujuannya adalah ini sesederhana mungkin, ya cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. Serta di sini memberikan akses masyarakat untuk berpartisipasi. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena sebenarnya SP4 itu tidak hanya mengumpulkan pengaduan, tetapi juga kita berharap data yang ada di dalam SP4 ini dapat digunakan untuk penyempurnaan kebijakan pelayanan publik khususnya. Lanjut. Ya, mungkin ini sama dengan disampaikan oleh dalam sesi sebelumnya bahwa SP4 Lapor sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum ya, tanggal 27 Oktober 2020, setahun yang lalu lebih ya. Kemudian juga ini amanat dari SPBE. Lanjut.
Nah, tantangan yang kami hadapi sebagai aplikasi umum, ya, masih adanya kurangnya komitmen dari pimpinan untuk menggunakan SPM4 lapor. Nah, kemudian juga ini berdampak pada nanti pengelolaan SPM4 yang belum maksimal, ya. Masih ada instansi yang belum mengelola dengan baik. Kemudian tantangan lainnya adalah terdapat aplikasi-aplikasi jenis. Ya, saya rasa ini menjadi topik ya pada pertemuan kita hari ini. Pengelolaan pengaduan milik instansi, ya baik level instansi maupun level pada unit pelayanan publik ini sangat banyak, ya, sehingga terdapat pulau-pulau data yang diakibatkan aplikasinya tidak terintegrasi. Nah, di sisi masyarakat ini dibingungkan dengan adanya banyaknya kanal pengaduan yang disediakan. Ini karena aplikasi umum membawa konsekuensi dilakukannya integrasi. Ya. Lanjut. Nah, untuk itu diperlukan ada kolaborasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan SPM4 lapor dan mendorong integrasi SPM4 lapor. Lanjut. Nah, saat ini SPM4 lapor dikelola ya bersama-sama 5 instansi. Sebelumnya ada 3 instansi, dan tanggal 9 September yang lalu kami menambah pengelolanya, yang terlibat dalam pengelolaannya ada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo. Sebelumnya sudah tergabung KSP dan Ombudsman dengan peran masing-masing. Ya, di sini misalnya Pan-RB adalah pembuat kebijakan dan pengelola hariannya. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri ini untuk pemantauan evaluasi pengelolaan pengaduan tingkat daerah, ya. Kemudian untuk Kominfo ada pengelolaan sistem, jaringan, infrastruktur dan aplikasi. Untuk KSP ini cenderung pada isu strategis, ya, dan pengelolaan sistem juga. Sedangkan untuk Ombudsman adalah pengawas pelayanan publik, karena kita tahu bahwa Ombudsman merupakan lembaga non struktural yang mengawasi untuk pelayanan publik nasional. Ya. Nah, roadmap SPM4 lapor dapat kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respon dan solusi cepat serta terpercaya. Dilihat dari indikator jumlah pengaduan dan presentasi penyelesaian tindak lanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat tahun ini misalnya tahun 2021 di semester pertama ini sebenarnya sudah melampaui target, ya. Kami targetkan ini pengaduannya itu 70%, dan sekarang sudah lewat dari semester 1 sudah lebih, ya, sudah hampir 80. Kemudian jumlah pengaduannya juga sudah lebih dari 73, saat ini sudah 100 lebih, ya. Kemudian target di tahun 2004 ini cukup besar, ya, targetnya 1,8 juta pengaduan dengan persentase tindak lanjutnya 90%. Nah, ini merupakan tantangan bagi kami untuk bagaimana bisa mencapai target-target seperti itu. Ya. Di dalam roadmap juga disampaikan kerangka strategi dari SPM4 lapor dari sisi makro, meso maupun mikronya. Dari makro misalnya di sini adalah penguatan dari kelembagaannya, kemudian peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan komunikasi dan proses publik, serta optimalisasi teknologi informasinya. Dari tingkat meso, ya, meliputi manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, pemantauan dan evaluasi, dan yang sangat penting ini adalah penguatan dari simpul atau hub koordinasi SPM4 lapor, karena SPM4 lapor ini dilakukan secara berjenjang, sehingga dibutuhkan lagi simpul-simpul untuk penguatan percepatan penyelesaian pengaduan. Di tingkat mikro ini bisa dikatakan sebagai di tingkat instansional, ya, yaitu penguatan pada kapabilitas teknologi informasinya, partisipasi publik, serta kelembagaan dan SDM-nya. Tadi kalau tidak salah kami simak, ya, dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah melakukan hal ini, penguatan untuk masalah kelembagaan di daerahnya. Lanjut. Ya, berikut adalah data-data yang bisa kita sampaikan di tahun 2021. Jumlah laporannya, ya, sudah 141.253 ini per Oktober, ya, 31 Oktober 2021. Dan tadi sudah melampaui targetnya tadi 70-an, ya, 70.000. Nah, rata-rata per hari laporannya adalah secara nasional adalah 466. Nah, bisa kita lihat di sini dalam grafiknya pengaduan itu meningkat, ya, semakin meningkat. Di September ini cukup tinggi, ya.
Kemudian ini Oktober agak turun dan trennya nanti akan naik lagi di November dan Desember. Kemudian status laporannya sudah banyak yang selesai, 69% ya. Kemudian ada juga yang masih dalam tahap proses, belum diverifikasi dan belum ditindaklanjuti. Bapak Ibu, yang topik yang terbanyak dalam SP4 lapor adalah ya pertama mengenai bantuan sosial. Tentu kita mengetahui juga ya, ini sejalan dengan situasi yang ada di masyarakat bahwa di era pandemi ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Kemudian yang topik kedua adalah administrasi kependudukan. Yang berikutnya adalah ketentraman atau ketertiban umum. Nah, ini juga yang tidak kalah menarik adalah konten penipuan ya. Ini terkait dengan pinjaman online segala macam, ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga kartu prakerja. Jadi keterhubungan, semua kementerian sudah terhubung, pemerintah daerah atau provinsi semua sudah terhubung. Yang perlu kita tingkatkan dan sedang kita lakukan adalah untuk lembaga, ya tidak hanya LPNK tetapi juga LNS dan lembaga pemerintah lainnya, juga kabupaten kota yang masih juga belum semuanya terhubung. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini akses untuk masuk ke dalam SP4 lapor. Kita mengikuti perkembangan zaman ya. Dulu SMS ya, SMS 1708 ini pertama kali diperkenalkan sebagai kanal pengaduan. Dan saat ini nampaknya juga masih cukup banyak ya menggunakan hal ini, terutama di jaringan infrastruktur yang belum memadai begitu. Kemudian ada website ya, www.lapor.go.id. Saat ini website masih yang tertinggi untuk sebagai kanal pengaduan. Kemudian kita mengembangkan untuk mobile apps Android maupun iOS, dan kemudian juga di media sosial ya, dengan Twitter, Telegram, Line dan untuk Messenger dan pengembangan. Alur pengelolaan SP4 lapor ya, pelapor menerima pelayanan tidak memuaskan di kanal-kanal lapor, kemudian diterima oleh admin pusat dan dikirim ke admin instansi paling lambat 3 hari kerja. Setelah itu admin instansi menerima laporan dan melakukan verifikasi paling lambat 3 hari kerja. Lanjut ke pejabat penghubung, kemudian pejabat penghubung ini bisa bertingkat Bapak Ibu ya, tergantung situasi di instansi masing-masing, sampai dengan unit yang terkait dan memberikan tindak lanjutnya. Dan kemudian pelapor menerima tindak lanjut yang diberikan. Dan Bapak Ibu, di dalam SP4 lapor juga disediakan fasilitas tracking ya. Jadi pelapor itu bisa mengetahui posisinya sedang di mana nih, apakah di pusat atau di instansi atau di penghubung. Lanjut. Ya, ini jangka waktu penyelesaian tadi ya. Untuk informasi itu 5 hari kerja. Kemudian yang tidak berkadar pengawasan ya 14 hari kerja, sedangkan yang berkadar pengawasan karena memerlukan pemeriksaan lapangan 60 hari kerja. Dan di sini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aduan untuk ke ombudsman ini jika dalam waktu 60 hari kerja tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama juga. Masih juga banyak yang instansi yang tidak respon ya. Padahal itu adalah merupakan wilayah area tanggung jawab dari instansi tersebut, sehingga karena melewati waktunya masuk ke dalam ombudsman. Kami berkoordinasi dengan ombudsman, ini hal ini perlu kita selesaikan juga ya dalam proses, karena tentu bukan wilayah ombudsman untuk melaksanakan hal itu sendiri. Lanjut. Ya, ada juga fasilitas untuk rating untuk mengetahui apakah sebenarnya penggunaan SP4 lapor ini dapat memuaskan para pelapornya. Nah, ini dengan sistem rating kita mengetahui ketika mereka tidak puas itu tidak puasnya di mana, karena masalah substansi atau masalah perlindungan identitasnya yang merasa kayaknya tidak terjamin begitu. Ada juga penggunaan bahasa, kemudian juga pemenuhan persyaratan dan kecepatan tindak lanjut, serta bukti dari tindak lanjutnya. Apabila tidak puas dan mereka misalnya perlindungan identitas, maka 20% dari 5 bintang itu menjadi berkurang. Lanjut. Ya, kami juga melakukan survei kepuasan pengguna di tahun 2020.
Ya, saat ini meningkat ya, 75,7% pengguna itu merasa puas ya dengan responden yang ada. Ini responden yang tentu saja aktif ya, menggunakan SP4 yang lapor ya. Di sini sudah mewakili banyak secara gender juga ya. 80% ini pria, sedangkan 19% adalah wanita. Kemudian disabilitas juga ya, kita juga menjadi responden kita. Usia juga bisa kita lihat di sini rata-rata memang banyak di 26 sampai 35 tahun. Tiga indikator yang perlu ditingkatkan adalah ketepatan admin dalam menentukan instansi, juga kecepatan ya respon dari instansi terkait, dan kecepatan penyelesaian dari pengaduan itu. Ya, lanjut. Ya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Kementerian Perdagangan RB. Kita menyampaikan surat kepada semua pengelola ya di semua lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan secara berkala ya. Misalnya di sini kita sampaikan ke pimpinan sekretariatan dari MMS. Ya. Ini salah satu contoh kita lakukan di semua kementerian dan lembaga dan daerah. Lanjut, hal lain juga yang kita lakukan adalah mereka menyusun, para pengelola ini, rencana aksi dari pengelolaan SP4 lapor. Ya, nah ini supaya kita lebih terarah ya mencapai tujuan dalam fast response, fast solution, dan trusted complaint handling sistemnya. Hal ini juga kita lihat sudah ada dasar-dasar hukumnya di Permenpan maupun surat yang kami sampaikan kepada dasar daerah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini tindak lanjut yang kami harapkan sebagai aplikasi umum ya yang digunakan sebagai aplikasi umum di SP4 Lapor, yaitu diharapkan semua instansi yang belum mendapatkan SK segera mendapatkan SK-nya karena kami perlu menjamin akuntabilitas pengelolaan SP4 Lapor ini di setiap instansi. Kemudian juga melakukan evaluasi kinerja baik dari admin maupun pejabat pengurus secara berkala. Kemudian melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas laporan yang belum selesai, menyusun SOP pengelolaan pengaduan, menyusun rencana aksi, memanfaatkan data pengaduan sebagai dasar perbaikan pelayanan publik, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian Bapak Ibu kami hormati uraian mengenai SP4 Lapor. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih.